Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Papawaga, kelompok bait tentang kejahatan. Bait 123. Wanijo wabhayang maggang appasatto mahadhano wisangjivitu kamowa papani pariwajaye. Bait 123 artinya, bagaikan seorang saudagar yang dengan sedikit pengawal membawa banyak harta, menghindari jalan yang berbahaya. Demikian pula orang yang mencintai hidup hendaknya menghindari racun dan hal-hal yang jahat. Kisah dibabarkannya bait 123 Papawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Mahadhana. Mahadhana adalah seorang pedagang kaya dari Sawathi. Pada suatu kesempatan, 500 perampok telah merencanakan untuk merampoknya. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk merampoknya. Pada saat lain, para perampok itu mendengar bahwa pedagang Mahadhana akan segera bepergian dengan 500 kereta penuh dengan barang-barang berharga. Pedagang Mahadhana juga mengajak biku-biku yang akan bepergian pada tujuan yang sama untuk pergi bersama dengannya. Dan dia berjanji untuk memperhatikan kebutuhan biku-biku selama dalam perjalanan. Lalu ke-500 biku pergi bersama dengannya. Perampok-perampok memperoleh berita perjalanan mereka
dan pergi mendahului di depan untuk menunggu rombongan pedagang. Tetapi pedagang itu berhenti di pinggir hutan tempat perampok-perampok itu sedang menunggu. Rombongan akan melanjutkan perjalanannya setelah bermalam beberapa hari. Perampok-perampok memperoleh berita keberangkatan mendatang dan membuat persiapan untuk merampok rombongan tersebut. Pedagang juga mendengar kabar gerakan penjahat-penjahat tersebut dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Penjahat-penjahat sekarang mendengar bahwa pedagang akan pulang ke rumah, lalu mereka menunggu di jalan yang menuju rumah. Beberapa orang desa mengirim berita kepada pedagang mengenai gerakan para penjahat, dan akhirnya pedagang memutuskan untuk tinggal di desa beberapa waktu. Ketika pedagang memberitahu keputusannya kepada para biku, biku-biku itu sendiri pulang kembali ke Sawathi. Sesampai di Wihara Jetawana, para biku menemui Sang Buddha dan memberitahu beliau perihal tertundanya perjalanan mereka. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Para biku, Mahadana menghindar dari perjalanan yang dikepung oleh para penjahat. Seseorang yang tidak ingin meninggal dunia menghindar dari racun. Para biku bijaksana yang menyadari bahwa 3 tingkat alam kehidupan serupa dengan perjalanan yang dikepung dengan bahaya, hendaknya berusaha keras menghindar dari berbuat jahat." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 123 berikut. "Bagaikan seorang saudagar yang dengan sedikit pengawal membawa banyak harta, menghindari jalan yang berbahaya. Demikian pula orang yang mencintai hidup hendaknya menghindari racun dan hal-hal yang jahat." 500 biku tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang